Nah, tetapi saya tanyakan, sementara Gibran, saya tanyakan ke Pak Dr. Eko, ada nggak ijazah Gibran dari SMA atau SMK luar negeri? Tidak ada. Fisiknya nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, Bang. Nggak ada sama sekali. Itu udah confirm, makanya ini sumber primer, penjelasannya, verbatim ya. Itu dibilang, memang nggak ada ijazahnya. Ijazah SMA luar negeri atau SMK luar negeri tidak ada, padahal itu ada syarat F yang mutlak harus ada. Ini penjelasan dari pejabat tadi ya? Iya, penjelasannya. Dr. Eko Susanto. Firm ya, dia bilang nggak ada ijazahnya? Firm nggak ada ijazahnya. Mudah-mudahan dia tidak menyangkal ya? Jangan menyangkal. Ada saksinya Pak Rizwan ya? Ada saksinya Pak Roy Suryo, Mbak Menu, sama Bu Kurnia. 4 orang kami kemarin. Kalau dia menyangkal, kita tuntut ya. Terus, bukan keyakinan sih, Bang. Faktual memang. Sudah faktualnya? Nggak punya rapor 3 tahun, Bang. Nggak ada ijazah SMA-nya. Mau apapun narasi dari pihak yang membela, itu memang nggak bisa. Karena memang nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA, nggak punya rapor 3 tahun. Itu bukan keyakinan lagi. Itu sudah faktual. 100% ya? 100% dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Nah, sekarang adil nggak keluarganya Jokowi tidak memenuhi syarat-syarat ini, tetapi bisa muncul surat keterangan untuk dipakai sebagai, karena kan terbitnya 2019, Bang. Saya tanyakan juga Pak Eko Susanto, apakah ini surat ini dipakai untuk calon wali kota 2020 Gibran? Yes. Ini juga yang dipakai ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai wapres? Ya. Berarti tidak ada dokumen ijazah SMA? Ya. Confirm. Itu yang dipakai. Dia sudah berkomplot, berkong-kalingkong, Bang. Grand skenario-nya adalah dari Dikdasmen. Dia buat ini, surat keterangan abal-abal ini, yang tidak apple to apple, yang saya tanya sebelumnya, ada nggak presiden sebelumnya ini? Yang pernah terjadi? Kasus serupa, cuma kelas 1 SMA, terus matrikulasi atau apa insert-insert yang lain? Tidak pernah ada. Artinya apa? Ini hanya kasus spesifik untuk Gibran. Jadi ada grand skenario di sini, Bang. Kok bisa Gibran tidak ada raportnya 3 tahun bisa masuk ke sistem, ke database? Berarti ada yang menyalahgunakan sistem. Nah, saya takutnya gini, Bang, dugaan saya dia tidak mengupload secara online, tapi langsung ke meja si Dirjen Dikdasmen atas relasi kuasa, gitu, Bang. Karena kalau secara sistem kan, kalau kita mendesain software kan nggak mungkin kalau satu dari 10 item bisa ini masuk, nggak bisa next, tombol nextnya mati. Betul. Kan gitu, Bang. Jadi ya akurat ya. Oke, Bung Rismond, dengan adanya bukti-bukti awal yang Bang Rismond temukan nih di kementerian bahwa ternyata ada hal-hal yang disembunyikan, semakin meyakinkan kita semua bahwa ada masalah dengan ijazah Gibran ya. Bukan keyakinan sih, Bang. Faktual memang. Sudah faktualnya? Nggak punya rapor 3 tahun, Bang. Nggak ada ijazah SMA-nya. Mau apapun narasi dari pihak yang membela, itu memang nggak bisa. Karena memang nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA, nggak punya rapor 3 tahun. Itu bukan keyakinan lagi. Itu sudah faktual. 100% ya? 100% dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Nah, sekarang bagaimana rakyat mengingat tadi yang saya bilang, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil nggak seperti ini? Adil nggak keluarganya Jokowi tidak memenuhi syarat-syarat ini, tetapi bisa muncul surat keterangan untuk dipakai sebagai, karena kan terbitnya 2019, Bang. Saya tanyakan juga Pak Eko Susanto, apakah ini surat ini dipakai untuk calon wali kota 2020 Gibran? Yes. Ini juga yang dipakai ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai wapres? Ya. Berarti tidak ada dokumen ijazah SMA? Ya. Confirm. Itu yang dipakai. Jadi menurut saya nih, Bang, ya mungkin catatan. Berarti kalau itu yang dipakai, pencalonan dia sebagai wali kota disuruh cacat yuridis. Cacat, ya itu, Bang, mungkin secara hukum cacat yuridis, Bang, ya. Tapi kalau menurut saya, dia sudah berkomplot, berkong-kalingkong, Bang. Grand skenario-nya adalah dari Dikdasmen. Dia buat ini, surat keterangan abal-abal ini, yang tidak apple to apple, yang saya tanya sebelumnya, ada nggak presiden sebelumnya ini? Yang pernah terjadi? Kasus serupa, cuma kelas 1 SMA, terus matrikulasi atau apa insert-insert yang lain? Tidak pernah ada. Artinya apa? Ini hanya kasus spesifik untuk Gibran. Jadi ada grand skenario di sini, Bang. Berarti ada privilege. Ada privilege, Bang. Seandainya ada pernah terjadi, bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Dan harus ada aturan normatifnya dong, Bang. Ada aturan dong harusnya. Saya tanya, ada nggak aturan yang mendasari ini? Satu raport, tidak ada ijazah SMA-nya bisa disetarakan. Nggak ada aturan normatifnya. Jadi ini spesifik. Privilege untuk Gibran. Nah, makanya saya bilang di sinilah grand skenario-nya Joko Widodo. Menggunakan lembaga-lembaga negara untuk meloloskan Gibran menjadi wali kota maupun wapres. Pertama, disinilah peran Dirjen Dikdasmen. Yang kedua, yang sudah dijelaskan oleh Bang Roy Suryo seringkali, itu peraturan, saya sampai apel soal hukum saya, Bang. Luar biasa lagi. PKPU, peraturan KPU nomor 19 2023, pasal 18 ayat 3.
Di situ dikatakan dikecualikan untuk capres dan cawapres jika sudah lulus sarjana luar negeri, dia tidak harus menunjukkan ijazah SMA luar negeri. Itu tahun 2023. Ada 2 lembaga, ya kan Bang? Udah dipersiapkan ini secara matang. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi, Bang, yang sering kita teriakkan, ya kan? Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf Q. Harusnya syarat minimal 40 tahun, dia otak-atik oleh pamannya. Jadi ada 3 grand skenario ini melibatkan 3, setidaknya 3 ini, Bang. Tentu parcok nanti pelaksanaannya. Bang. Nah, 3 ini MK mengotak-atik Undang-Undang nomor 7 2017, terus di Jendikdasmen ini penyetaraan abal-abal, yang ketiga PKPU oleh PKPU nomor 19 2023. Begitu. Luar biasa ya skenarionya. Jadi kalau dibilang ada mengatakan Gibran itu dilamar lah, bla bla bla, diinginkan bla 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 oleh Prabowo Subianto, itu udah salah besar. Diam-diam operasi senyap ternyata sudah melibatkan lembaga-lembaga ini untuk meloloskan Gibran, Bang. Oke, berarti kalau begitu konkretnya menurut Bang Rismon nih, usulan yang disampaikan masyarakat sipil maupun forum purnawirawan untuk DPR segera memaksulkan Gibran itu menjadi relevan. Sangat relevan dan sangat Bang? Mendesak dan sebuah keharusan bagi Republik ini yang katanya punya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila kelima aja kita pegang. Jadi artinya sila kelima itu semua orang, ras apapun, agama apapun, tanpa melihat latar belakang itu punya hak untuk menjadi pejabat publik. Asal tidak ada privilege seperti ini. Asal tidak ada kong-kalingkong dari lembaga-lembaga negara yang mendukung itu. Jadi menurut saya, ya perbuatan ini yang melibatkan 3 lembaga negara ini sudah merupakan persekongkolan yang merupakan bisa diklasifikasi sebagai perbuatan tercela ini, Bang. Yang masuk kategori dong, Bang. Yang katanya diatur pasal 7B ya, Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar untuk bisa memaksulkan. Nah, itulah, Bang. Jadi oleh karena itu rakyat, ya ini fakta, dan beberapa minggu minta izin Pak Abdul Muti dan ke KPU. Oke, Bang Rismon, tadi kan Anda mengatakan bukan yakin lagi, tapi sudah sangat yakin 100% bahwa ijazah SMA Gibran ini nggak ada, kan gitu ya? Berdasarkan pertemuan Bang Rismon dengan pejabat di kementerian itu, dan mereka tidak mampu memperlihatkan ya bukti-bukti itu. Apakah menurut Bang Rismon dengan adanya kejadian ini justru ini menjadi bukti agar supaya DPR tidak perlu ragu lagi untuk segera melakukan? Kita juga kan gini, kalau di masa lalu kita bisa memaklumi nih kalau masih ada tarik ulur ya. Tapi setelah adanya konfirmasi, adanya klarifikasi Bang Rismon di kementerian itu dan mereka tidak mampu memperlihatkan bukti, seharusnya DPR ini memanggil kementerian itu ya? Iya, seharusnya kenapa nggak di RDP gitu, Bang, ya? Rapat pendapat dulu, dipanggil Komisi 10 ya, Bang, ya? Pendidikan Komisi 10 memanggil pejabat-pejabat di Kemdikdasmen, bagaimana proses administrasi dan kajian ini dibuka semua sehingga diterbitkan surat keterangan tersebut, dipanggil semua, dan DPR bisa memaksa untuk Dikdasmen atau pejabat setingkat menteri atau wamen untuk menunjukkan bukti-bukti itu. Apakah benar diupload secara digital, secara administrasi benar, ada kajian, ada perbandingan kurikulum, ada perbandingan relevansi antara silabus di SMK dengan di UTS Insights, apakah benar ada raportnya cuma 1 tahun. Ini kan semuanya sebenarnya sudah sangat gampang sih dicari fakta ini oleh DPR. Oleh karena itu ya DPR kenapa kok diam aja? Kok kita yang sepertinya melaksanakan tugas-tugas DPR ini, Bang? Sebagai rakyat yang nggak digaji oleh siapapun. Harusnya tugas ini diambil alih oleh DPR ya? DPR harusnya ditindaklanjuti. Berani nggak DPR? Oke. Menarik sekali dan tentunya ini sangat mengejutkan ya teman-teman ya, penjelasan atau paparan dari Bang Rismon Sianipar tadi. Setelah kita menonton lengkap video ini ya, katanya pejabat Dikdasmen ya Pak Dr. Eko Susanto ini mengatakan katanya bahwa Gibran ini tidak mempunyai ijazah SMA. Loh, kok bisa ya? Kok bisa tidak mempunyai ijazah SMA akan tetapi Gibran Raka Buming Raka lolos mencalonkan diri sebagai wapres ya, bahkan ini dipakai untuk di Wali Kota Solo juga ya, untuk pendaftaran atau pencalonan sebagai pejabat publik di Kota Solo ya, saat menjabat Wali Kota Solo. Ini adakah kong kali kong antara Dikdasmen dengan Gibran ya? Ini yang jadi pertanyaan. Ini wajib kita pertanyakan ya. Kita masyarakat juga harus mempertanyakan hal ini, dan kita sangat wajar sekali ya teman-teman ya untuk menanyakan hal ini, karena ini adalah kejujuran ya. Kejujuran itu nomor 1 ya, bukan masalah kenapa kita harus mempermasalahkan hal-hal yang sepele seperti ini. Jangan seperti itu, karena ini adalah sebuah kejujuran untuk pejabat. Kalau semua bisa seperti ini, misalkan ini benar apa yang dikatakan oleh Bang Rismon Sianipar,
ada kong kali kong, dan jika orang yang tidak mempunyai ijazah bisa menjabat sebagai pejabat publik atau mendaftarkan diri sebagai pejabat, ini berbahaya sekali ya. Jadi siapapun nantinya juga bisa, yang penting punya kemampuan, tidak punya syarat formal untuk mendaftarkan diri. Akan tetapi jadi bisa mendaftarkan gara-gara karena ada kong kali kong. Nah, ini yang paling berbahaya ya teman-teman ya. Dan ini tidak akan mensejahterakan, karena dari awal ini sudah tidak ada kejujuran ya. Saat mendaftar tidak punya dokumen atau syarat formal untuk mencalonkan diri, akan tetapi dipaksakan agar bisa mencalonkan diri dan nanti suatu saat terpilih. Ini dari awal saja sudah tidak ada kejujuran. Nantinya juga pastinya di saat memimpin, saat sudah menjadi pejabat terpilih, nantinya juga tidak akan ada kejujuran juga, bahkan akan semakin hancur dan semakin kocar-kacir ya, memimpin negara ini ya, atau menjadi wakil rakyat ya misalnya ya, itu pasti akan kocar-kacir dan tentunya tidak akan ada kejujuran ya teman-teman ya. Nah, penjelasan Bang Rismond Sianipar tadi ya, itu ditanyakan ya, sudah menanyakan dengan detail kepada pejabat Dikdasmen tadi ya. Itu diakui bahwa iya, semuanya diiyain oleh pejabat Dikdasmen tadi ya. Jadi siapa yang salah jika semua ini sudah diakui? Nah, apakah pendukung-pendukung ya, pendukung-pendukungnya Mas Gibran ini akan tetap mengelak atau mengeyel ya? Itu wajar saja ya, terserah ya, namanya juga pendukung ya, pendukung fanatik itu sangat wajar sekali. Akan tetapi paling tidak Bang Rismond Sianipar sudah menjalankan atau beliau sudah berjuang ya untuk kita semua ya, tentunya untuk membuat atau berbuat sebuah kelurusan ya, kelurusan ya, tentunya seperti itu ya, agar meluruskan negeri ini, agar meluruskan pihak-pihak atau oknum-oknum nantinya ya. Setelah ini nanti memang benar-benar terbongkar dan teruji bahwa memang Gibran ini tidak mempunyai ijazah SMA dan akhirnya terbongkar, nanti akan menjadi sebuah pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk kedepannya nanti. Jadi untuk menjadi pejabat publik nantinya, untuk mendaftarkan diri ya, tentunya harus punya syarat-syarat formal yang harus dilengkapi ya, tentunya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan hal ini kalau memang benar ada kong kali kong dan memang ada konspirasi ya, mudah-mudahan ini terbongkar dan harus diusut secara tuntas, secara hukum ya, karena negara kita negara hukum, agar nanti bisa bikin jadi efek jera ya, bisa jadi efek jera untuk kedepannya, untuk para pejabat-pejabat nantinya juga berpikir nanti kalau ingin mendaftarkan diri atau mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau wakil rakyat, nantinya juga biar ini jadi pelajaran dan perhatian mereka agar melengkapi syarat-syaratnya ya, melengkapi syarat-syaratnya, dan jangan asal-asalan memalsukan atau dengan cara kong kali kong ini yang sangat tidak sehat ya, tentunya seperti itu untuk memimpin negeri ini atau menjadi wakil rakyat ya, karena ini adalah politik ya, politik itu harus bersih dan harus benar-benar sehat ya, tentunya seperti itu ya, agar menjadi wakil rakyat dan menjadi pemimpin itu jadi orang yang bersih dan orang yang hatinya sehat juga untuk mensejahterakan rakyat, tentunya seperti itu. Jika kita punya pemimpin dan kita mempunyai seorang wakil rakyat yang dari awalnya juga sudah tidak ada kejujuran, sudah tidak bersih dan sebenarnya mereka tidak layak seharusnya untuk memimpin misalnya, tapi dipaksakan jadi pemimpin dan dipaksakan jadi wakil rakyat. Nah, tentunya nantinya juga tidak akan sehat, dan tentunya bagaimana rakyat akan sejahtera tidak mungkin, karena mereka juga hatinya sudah kotor. Tentunya jika dari awal sudah diawali dengan kecurangan atau kekotoran ya misalnya ya, dari hal-hal yang kotor, tentunya saat memimpin juga akan terjadi hal-hal yang tentunya buruk ya, tentunya seperti itu, akan merugikan rakyat, tentunya seperti itu. Masyarakat saat ini butuh kesejahteraan karena keadaan di depan rakyat, dan di saat ini ya benar-benar ya tahu sendiri bagaimana sulitnya ekonomi ya. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran itu memang kita tunggu-tunggu saat ini ya, dan kita belum menemukan kapan yang akan kita dapatkan dan
sebenarnya mau kita dapatkan atau tidak kemakmuran rakyat ini, sedangkan Indonesia ini adalah negara-negara yang paling kaya ya, negara yang kaya termasuknya gitu ya. Bumi, laut ya, hasil bumi, hasil laut itu sangat melimpah ya teman-teman ya. Akan tetapi rakyat sangat sulit untuk mendapatkan sebuah kemakmuran dan kesejahteraan ya. Padahal bumi, laut itu hasilnya untuk rakyat.